Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 29 Desember berjudul Setia dalam segala yang Dia lakukan. Ditulis oleh Mirna Hana. Ayat intinya diambil dari Mazmur 33 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Saya membaca Mazmur 33 pagi ini, dan itu berbicara tentang dorongan yang sempurna untuk masa di mana kita hidup. Kita mungkin merasa tidak berdaya, karena tampaknya dunia kita, bangsa kita, dan terkadang bahkan kehidupan kita sendiri kacau. Terkadang sepertinya tidak ada yang memegang kendali. Mungkin kita merasa tidak ada yang benar-benar peduli, tapi hidup tidak tanpa harapan. Mazmur 33 mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat kita dari sorga, bahwa dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dicatat dalam ayat 14. Bisakah saudara membayangkannya? Pencipta kita yang berbicara dan menciptakan langit dan bumi, yang dicatat dalam ayat 6 dan 9, juga adalah pemelihara kita yang membentuk hati kita, dan Dia mengawasi kita dari sorga, mempertimbangkan semua yang kita lakukan. Dicatat dalam ayat yang ke-15. Dia melihat apa yang terjadi pada kita dan tahu bagaimana perasaan kita. Dia peduli, Dia memegang kendali. Meskipun Tuhan menggagalkan rencana dan menggagalkan tujuan orang fasik, menurut ayat yang ke-10, pemazmur memberi tahu kita rencana dan tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi rencana Tuhan tetap teguh selama-lamanya. Tujuan hatinya sampai turun-temurun. Dicatat dalam ayat yang ke-11. Kita dapat mempercayai Tuhan kita untuk mengurus segala sesuatunya karena firman-Nya benar, dan Dia setia dalam segala hal yang Dia lakukan. Dicatat dalam ayat yang keempat. Allah kita yang saleh mengasihi keadilan, dan meskipun mungkin tidak selalu terlihat seperti itu, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dicatat dalam ayat yang kelima. Tuhan selalu menang. Pemazmur mengatakan bahwa bukan ukuran pasukan atau kekuatan prajurit atau bahkan kekuatan kuda yang dapat menyelamatkan kita. Dicatat dalam ayat 16 dan 17. Tuhan kitalah yang membebaskan kita. Dicatat dalam ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita menghadapi tahun baru dan tantangan yang sedang berlangsung dalam hidup kita, dan saat kita menavigasi tantangan dunia yang berantakan ini, semoga kita berpegang teguh pada janji yang berharga ini, sementara kita menanti-nantikan Tuhan, Juru Selamat kita, yang dengan setia berdiri sebagai penolong kita dan perisai kita. Dicatat dalam ayat yang ke-20. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Dicatat dalam ayat 21 dan 22. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam segala sesuatu yang Engkau lakukan. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa mata Tuhan
selalu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh senantiasa berpegang teguh pada janji yang berharga ini saat kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi untuk menjadi penolong dan perisai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.